kota Paradise, California Utara, cerita akan berfokus kepada seorang sopir bus sekolah yang bernama Kevin. Setiap hari ia bekerja mengantar anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Namun di balik pekerjaannya, Kevin sedang dihimpit masalah keuangan. Tagihannya terus menumpuk, hingga membuatnya terpaksa meminta tambahan jam kerja kepada sang bos demi menambah penghasilan. I could sure use the extra this month. If anything comes up, I'll let you know. Do you copy? Copy. Kehidupan pribadinya juga tidak kalah berat. Kevin telah bercerai dan kini hanya tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia serta putranya Shaun. Sayangnya, perceraian itu membuat Shaun kehilangan semangat hidup. Ia memilih bermalas-malasan, enggan melanjutkan sekolah, bahkan menolak semua nasihat ayahnya, yang membuat beban di pundak Kevin terasa semakin berat. Wait till you gotta pay the bills. You know what it's like not at the party? How the fuck do you know? I know because of you. Di saat hidupnya sedang berada di titik terendah, bencana besar justru mulai mendekat. Angin kencang memicu percikan listrik yang berubah menjadi kebakaran hebat. Api menyebar sangat cepat hingga petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan. Keesokan harinya, Kevin tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa, dengan mengantar para murid ke sekolah. Ia sama sekali belum menyadari bahwa bahaya besar sedang bergerak ke arahnya. Belum sempat menarik napas lega, Kevin menerima telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa Shaun sedang demam tinggi disertai muntah-muntah. Karena sang ibu sudah tua dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ibu Kevin menyuruhnya untuk segera pulang. Belum selesai memikirkan kondisi anaknya, sang bos juga menghubunginya agar segera kembali ke pangkalan karena bus yang ia gunakan harus menjalani perawatan. You're meant to do that before pickup, 963. Copy that, boss. Doing the best I can. I will Be in as soon as I fuel up, okay? Tekanan yang dirasakan Kevin semakin berat. Saat mengantre mengisi bahan bakar, ponselnya terus berdering. Ibunya berkali-kali meminta ia segera pulang karena Shaun sedang sakit. Tetapi di saat yang sama, sang bos juga terus mendesaknya agar secepat mungkin kembali ke pangkalan. Kevin benar-benar berada di posisi yang sulit karena pekerjaan menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Di tengah perjalanan, Kevin menyempatkan diri berhenti di sebuah apotek untuk membeli obat demam bagi putranya. Namun sebelum sempat bernapas lega, mantan istrinya menelepon dan meluapkan semua amarahnya. Kevin dituduh sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab karena lebih memilih bekerja daripada menemani anaknya yang sedang sakit. Bahkan, ia mengancam akan merebut hak asuh Shaun jika Kevin tidak segera pulang. And Sean doesn't want to be with you. I'm coming home right now. Pada saat yang sama, situasi di lokasi kebakaran berubah semakin mengerikan. Tim pemadam yang baru tiba dibuat terkejut karena kobaran api telah melahap area hutan dalam waktu yang sangat singkat. Angin kencang membuat api mustahil dikendalikan, hingga mereka memutuskan meminta bantuan tambahan. Di pos komando, para pimpinan pemadam kebakaran akhirnya menyadari bahwa kobaran api sudah mengarah ke kota Paradise. Demi menghindari kepanikan massal, mereka lebih dulu mengerahkan 2 pesawat pembawa air, dengan harapan penyebaran api bisa dihentikan. Sayangnya, angin yang terlalu kuat membuat upaya itu gagal total. Tak lama setelah itu, laporan darurat datang dari salah satu petugas yang berada tepat di zona kebakaran. Api telah memasuki permukiman warga dan membakar banyak rumah. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia memilih bertahan untuk menyelamatkan warga yang masih terjebak. Setelah beberapa orang berhasil dievakuasi, petugas itu justru terjebak di tengah kepungan api tanpa mengetahui jalan keluar yang aman. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah sungai di depan mereka. Ia segera memerintahkan seluruh warga turun dari kendaraan dan berlindung di dalam air agar terhindar dari panas yang mematikan. Saat itu, tidak ada lagi pilihan selain bertahan hidup. Ancaman yang terus membesar membuat sebuah sekolah di dekat titik kebakaran berada dalam situasi genting. Sebanyak 23 murid masih terjebak karena orang tua mereka tidak bisa datang akibat proses evakuasi. Pihak sekolah pun meminta bantuan bus untuk membawa seluruh anak-anak itu ke titik penjemputan yang lebih aman. They need a bus to take them west to the alternative collection point at Paradise Elementary. The bus right out to you, okay? So you just sit tight, okay? Ternyata, hanya Kevin yang masih memiliki bus kosong. Namun keputusan yang harus ia ambil jauh dari kata mudah. Di satu sisi, putranya sedang sakit dan menunggu obat yang ia bawa. Di sisi lain, ada 23 anak yang bergantung pada dirinya untuk bisa bertemu kembali dengan orang tua mereka. Meski terus mendapat tekanan dari mantan istrinya, Kevin akhirnya memilih menjalankan misi penyelamatan. Kevin, is that you?
Listen, if you get those kids out, you will have done well, okay, Kevin? You copy? Copy that. Have them lined up. Setelah berjuang melewati kemacetan panjang, Kevin akhirnya tiba di sekolah dan segera membawa seluruh murid keluar dari kawasan berbahaya. Okay, here we go. Come on. What's up? If you have a home, We're loading the kids on the bus now. we're good. Hang on. We got on the bus. We're gonna be there. Pada saat yang sama, markas pemadam kebakaran mulai mengordinasikan evakuasi besar-besaran. Listrik di sebagian wilayah sengaja dipadamkan demi keselamatan petugas dan warga. Akibatnya, seluruh jaringan komunikasi ikut terputus. Sang bos terus mencoba menghubungi Kevin, tetapi tidak ada satupun panggilannya yang tersambung. Base to 963. Base to 963, are you out of East Paradise? 963 to base. Do you read? Menyadari jalan utama sudah lumpuh total, Kevin mengambil keputusan berani dengan memilih jalur alternatif yang belum tentu aman. Kini perjalanan mereka berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati di tengah kebakaran yang terus mengejar dari belakang. Butch down, everybody! Traffic is moving. Situasi kini benar-benar di luar kendali. Radio mengumumkan bahwa pangkalan bus akan segera masuk ke dalam zona kebakaran. Seluruh karyawan diperintahkan meninggalkan lokasi secepat mungkin. Asap tebal mulai menutupi langit hingga suasana kota berubah gelap seperti malam. Kepanikan pun menyelimuti seluruh warga yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Kevin juga menyadari keputusan mengambil jalan alternatif ternyata menjadi kesalahan. Jalur itu sama padatnya dengan jalan utama sehingga bus yang membawa 23 murid terjebak cukup lama. Rasa takut mulai menyelimuti anak-anak. Demi mencari jalan keluar, Kevin turun dari bus dan mencari penyebab kemacetan. Ternyata, kemacetan terjadi karena truk pemadam kebakaran sedang berusaha menuju lokasi kebakaran. Menyadari perdebatan hanya akan membuang waktu, Kevin memilih membantu mengatur lalu lintas agar semua kendaraan bisa kembali bergerak. Fire truck in the bus crew! Come on, go, 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 go! Come on! Come on! Berkat usahanya, bus akhirnya berhasil keluar dari kemacetan dan kembali melaju menuju tempat tujuan. Harapan mereka kembali muncul ketika tujuan sudah tinggal beberapa saat lagi. Namun, kenyataan yang menunggu justru jauh lebih buruk. Sekolah dasar yang menjadi titik penjemputan telah habis dilalap api. Tak ada satupun orang tua yang menunggu karena seluruh warga sudah lebih dulu diarahkan ke lokasi evakuasi lain. They're not here. I don't know why they didn't warn us or. Pada saat yang sama, markas pemadam kebakaran masih berpacu dengan waktu. Puluhan ribu warga dilaporkan belum berhasil dievakuasi. Kondisi semakin berbahaya setelah petugas menemukan kabel listrik yang masih aktif, sehingga seluruh aliran listrik kota harus segera dipadamkan demi keselamatan semua orang. You know what's going on here? There's 30,000 people in there! Kini Kevin tidak memiliki banyak pilihan. Berhenti di tempat bukan solusi, sedangkan kembali ke jalur sebelumnya hanya akan membawa mereka ke kemacetan yang sama. Dengan puluhan nyawa anak-anak berada di dalam bus, ia harus segera menentukan langkah berikutnya sebelum kobaran api lebih dulu menutup semua jalan keluar. What the hell are we gonna do? Fire's behind us. Ibu Mary akhirnya menemukan satu jalur yang masih bisa dilewati. Meski harus melewati hutan dan lereng perbukitan yang sempit, itulah satu-satunya harapan untuk keluar dari zona kebakaran. Kevin pun memutuskan mengambil risiko itu demi menyelamatkan seluruh murid di dalam bus. Perjalanan mereka sama sekali tidak mudah. Tiang listrik dan kabel mulai runtuh menutupi jalan, memaksa Kevin berkali-kali menghindari bahaya. Belum sempat bernapas lega, situasi berubah semakin kacau ketika sekelompok orang-orang bersenjata muncul dan berusaha merebut kendaraan yang masih bisa digunakan. Beruntung Kevin berhasil mengendalikan keadaan dan segera membawa bus menjauh sebelum semuanya terlambat. Di tempat evakuasi, sang ibu bos mulai cemas karena Kevin beserta bus yang membawa 23 murid belum juga tiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka, membuat kekhawatiran terus bertambah. Perjalanan Kevin pun semakin berat.
Asap mulai masuk ke dalam bus sehingga pendingin udara terpaksa dimatikan. Suhu di dalam kabin meningkat drastis. Anak-anak mulai kepanasan dan kehausan. Demi menjaga kondisi mereka, Kevin berhenti di sebuah pom bensin. Ibu Mary turun mencari persediaan air minum, sedangkan Kevin tetap menjaga para murid di dalam bus. Tak lama kemudian, Kevin menyadari kobaran api semakin mendekati tangki bahan bakar di pom bensin. Dalam hitungan detik, api menyambar bahan bakar yang tumpah dan membesar dengan sangat cepat. Beruntung, Kevin tetap tenang dan berhasil menemukan jalan keluar sebelum ledakan atau kobaran api menutup seluruh akses. Perjalanan masih jauh dari kata aman. Kevin kini harus membawa bus melewati jalan sempit di lereng bukit, tempat satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi seluruh penumpang. Setelah berhasil melewatinya, ia bertemu beberapa warga yang memperingatkan bahwa jalan di depan sudah dikuasai kobaran api. Kevin pun membalas memperingatkan bahwa jalur di belakang juga sama berbahayanya. Meski mengetahui semua rute dipenuhi ancaman, mereka tidak memiliki pilihan selain terus maju dengan harapan masih ada jalan untuk selamat. Okay, I'm gonna go have a look. Check this ridge, this ridge. Come on. Setelah memastikan keadaan di depan, Kevin akhirnya menyadari kenyataan yang paling ia takutkan. Seluruh jalan keluar telah dikepung kobaran api. Tidak ada lagi rute yang bisa dilewati. Saat Ibu Mary mengusulkan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Kevin langsung menolaknya karena itu hanya akan membahayakan nyawa mereka semua. Tak ingin menyerah begitu saja, Kevin berusaha melakukan apapun yang masih bisa dilakukan. Ia merobek bajunya menjadi potongan-potongan kain, membasahinya dengan air, lalu membagikannya kepada anak-anak agar asap yang mereka hirup bisa sedikit berkurang. Kini mereka hanya bisa bertahan sambil menunggu kesempatan untuk keluar. How much time do we have? Another hour, maybe. The filters won't last much longer. Ketika api mulai mendekat dan membakar semak serta pepohonan di sekitar bus, Kevin bersama Ibu Mary sempat mencoba menghalau kobaran api menggunakan alat pemadam, tetapi mereka segera menyadari usaha itu tidak akan cukup. Demi menyelamatkan semua penumpang, Kevin mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya, yaitu menerobos langsung kepungan api menggunakan bus. Tepat di saat-saat paling menentukan, mesin bus justru mendadak mati. Tanpa membuang waktu, Kevin turun dan berusaha memperbaikinya di tengah kepungan kobaran api. Beruntung mesin kembali menyala. Kevin langsung menginjak pedal gas dan membawa bus menerobos jalur yang dipenuhi api. Sehingga Dan ya, Kevin berhasil keluar dari zona berbahaya dan bergegas menuju tempat evakuasi. Para orang tua yang sejak tadi menunggu dengan penuh kecemasan langsung menyambut anak-anak mereka dengan rasa lega. Sang ibu bos pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas keberanian Kevin yang berhasil menyelamatkan seluruh murid. Namun bagi Kevin, perjuangannya belum berakhir. Setelah memastikan semua anak telah kembali ke keluarganya masing-masing, kini ia justru diliputi kecemasan karena ibu dan putranya sendiri masih belum diketahui keberadaannya. Setelah pencarian yang penuh kecemasan, Kevin akhirnya menemukan ibunya dalam keadaan selamat. Sang ibu berhasil dievakuasi berkat bantuan seorang tetangga yang dengan berani menyelamatkannya, sementara Shaun ikut bersama ibu kandungnya. Setidaknya, masih ada sedikit kelegaan di tengah tragedi yang baru saja mereka lewati. Where's Sean, Ma? He's with his mother. It's for the best. Okay? Yeah.
Saat Kevin sedang melihat foto putranya, Shaun akhirnya datang bersama ibu kandungnya. Di hadapan Kevin, putranya memilih tinggal bersama sang ibu. Meski keputusan itu terasa menyakitkan, Kevin tidak memaksa. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa perjuangannya menyelamatkan banyak nyawa, tidak mampu mempertahankan keluarganya tetap utuh. Peristiwa kebakaran besar itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Sekitar 13.500 rumah dilaporkan hancur dan 85 orang kehilangan nyawa. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kebakaran dipicu oleh kelalaian pihak PLN. Setelah mengakui kesalahannya, pihak tersebut dijatuhi sanksi dan diwajibkan membayar denda sesuai keputusan pengadilan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua bencana murni terjadi karena alam. Dalam banyak kasus, kelalaian manusia juga dapat memicu tragedi yang merenggut begitu banyak nyawa.